Roh. Oke, sebelumnya pertama selamat bikin pembukaan restoran ini. Seperti apa mungkin nih Bapak bisa dijelaskan nggak sih dari namanya dulu Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini namanya Lama itu kan artinya enak sebenarnya. Cuman karena aku itu berasalnya dari Padang, jadilah Lama gitu. Jadi Lama itu kan enak. Kalau enak rasa kan kayaknya udah ada yang bikin atau kayak gimana gitu ya Mas ya. Jadinya nemulah Lama kayaknya bagus itu, simple, Lama rasa. Jadi mewakili nama dari Indonesia, apalagi ini kan kita di sini motonya cita rasa Nusantara, bukan mau makan Padang ya di sini. Jadi cita rasa Nusantara yang kita itu ada berbagai bumbu lokal yang kita kumpulin. Inilah bumbu lokal yang selalu bikin lagi makannya tuh kayak pengen nambah terus gitu. Jadi ini menu-menu pertamanya. Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu mungkin ada tambahan-tambahan menu lagi begitu ya. Betul. Jadi pas ya. Mas, sorry. Jadi awal namanya dari situ. Mungkin kenapa sih Bang Ahmad membuat bisnis F&B sendiri? Oh alasannya, oke. Sebenarnya dulu tuh udah pernah bikin F&B dan sekarang juga masih berjalan tuh ada F&B Lumiere kalau teman-teman tahu. Cuman itu kebanyakan dessert. Jadi bukan hanya dessert tapi snack yang manis-manis kayak kue, cake, donat, roti dan lain-lain. Nah, kalau ini nih makanan yang istilahnya kebutuhan lah ya. Karena makan nasi, ya daily food, terus ada ayam merah, ada lemak bakar, ada ini yang paling terkenal ya, kentang Mustafa. Dengan ini guys, kita tuh punya bumbu yang paling favorit. Ini orang kalau makan pakai ini nambah-nambah. Dan ini namanya bumbu lama, kita kasih namanya bumbu lama. Terus di sini ini kita juga punya cabai-cabai yang pedesnya itu level tinggi. Jadi kalau teman yang suka pedas bisa cobain. Karena cabai-cabai di sini ini terutama orang-orang kayak istri saya ya. Yang makan cabai sampai gila sih bang. Sampai saya aja pusing, bini saya itu suka banget pedes, jadi mana aja makan pedes. Bahkan waktu lagi hamil anak saya yang kedua itu kehamilan 8 bulan, 9 bulan tuh makan cabai mulu. Makanya anak saya lainnya bawel-bawel jadi. Mungkin karena suka makan pedes, jadi ini salah satunya kesukaannya istri juga. Apalagi dibantu sama Kang Dewa dan Mas Nanang, yang mereka ini juga udah lama di bisnis F&B, yang udah punya pengalaman juga di bisnis digital. Jadi menurutku ini akan jadi kolaborasi yang bagus ketika kita bikin F&B yang Indonesia banget. Bang Atta mungkin ini bisa dijelaskan ini Padang aja atau ada perpaduan lain atau top dengan Padang? Makanan Padang? Oke, ini tuh sekali lagi dia bukan Padang ya, tapi cita rasa Nusantara. Cuman kan Padang itu bagian dari Nusantara, bagian dari Indonesia. Jadi kita memang ada bumbu lama ini memang ada rempah-rempah Padangnya, tapi memang khas lah, nggak ada lah di tempat lainnya, cuma ada di Lama. Dan perpaduan rempah Nusantara digabung. Jawa Sunda ada. Kalau kata istriku tuh cabai-cabai yang di sana, terus dia juga ada apa sih namanya satu lagi kemana dia? Cabai yang apa? Ya, cabai daun ketumbar. Cabai daun ketumbar itu terkenalnya katanya di tempat istriku dari Jember, di Jawa dan lain-lain. Terus kalau ini nasi apa namanya mas? Ini nasi kerabu. Nasi kerabu. Nasi kerabu ini viralnya juga terkenalnya dari Melayu. Jadi Sumatera di sana ya. Jadi ini macam-macam sih. Ada yang dari Jawa. Apa? Mertua. Nasi Oh iya, lapas anak hijau. Cumi-cuminya juga nih Indonesia banget. Lemak bakarnya juga Melayu, terus ada ya macam-macam lah dari Sumatera, Jawa, Sunda. Kalau bisa nanti kita akan nambah-nambah menu lagi ke arah timur-timuran juga ya. Sesuai dengan ini yang kita rasa. Betul. Bang akhirnya fokus ke bisnis F&B mungkin menjanjikan itu seperti apa sih? Apalagi kan dulu punya bisnis F&B lain. Mungkin nasibnya seperti apa dan akhirnya sekarang juga fokus buka cabang brand lagi F&B menjanjikan apa sih? Aku sudah lama nggak F&B itu cuma Lumiere itu aja sih, udah 5 tahun ini nggak ada buat. Dan alhamdulillah sampai hari ini Lumiere kita bagus. Dan walaupun sempat kemarin tuh ada ujiannya sedikit
lagi, terus kita rombak manajemen dan lain-lain. Sekarang Ada lagi. omset kue kita lumayan bagus, bahkan online-nya kami bisa kirim ke seluruh Indonesia. Jadi kalau ditanya kenapa buka F&B terus-terus ya, nggak terus-terus sih, ini udah lama biar aja 5 tahun ini, habis itu tiba-tiba lahirlah nama rasa ini. Kalau mereka nggak tahu persiapannya berapa lama. Iya, dan mungkin dia nggak tahu ini persiapannya 1 tahun. Hampir Jadi, setahun. Setahun nih matengin menunya. Jadi review lagi 2 bulan kemudian masih nggak dapat rasanya, review lagi ya Mas ya. Bulan ke-4, bulan ke-6, Kan masih kemarin mau opening masih review menu lagi. Masih ada perubahan. Jadi kita bukan cuma pengen buka rumah makan, tapi pengen memang menyajikan makanan yang enak yang bisa diterima dan dia juga bisa jadi manfaat juga karena alhamdulillah visi misinya salah satunya membuka lapangan kerja yang banyak. Jadi semoga dengan adanya rumah makan dari lapangan rasa ini kita juga bisa ada roda ekonomi juga yang berputar. Mungkin menjanjikan apa sih dengan kuliner dan F&B itu yang mungkin Bang Atta juga di YouTube udah ngasih menjanjikan itu. Oh, Jadi iya. akhirnya bisnis F&B. Oh, arahnya ke situ. Karena tadi aku tanya di mana. Oke, kalau mungkin di sosmed memang kan kita harus adaptasi ya. Mungkin di era sekarang dari YouTube kita harus akui sekarang lebih gede penghasilan kita di TikTok atau Instagram atau di bisnis itu harus aku akui juga. Nggak salah juga pertanyaannya Mbak. Karena emang YouTube kan sekarang orang tuh dari landscape video berubah ke short video gitu. Sedangkan video-video short video itu nggak ada essence-nya kayak landscape video. Tapi kelebihannya short video, endorse-nya alhamdulillah Tuhan masih berkahi, lumayan masih bagus. Padahal pajak saya tetap mahal, tuh gini. Bayar pajaknya tetap tinggi. Bang Atta tadi kan juga selain grand opening juga sempat mengundang masyarakat sekitar juga, bahkan sempat membuatkan 200 porsi. Gimana tuh Bang? Akhirnya lebih nih yang datang nih, lebih banyak ternyata. Gimana tuh Bang? Ya sebenarnya kita sih seneng ya, apalagi Mas Nana, Makan Dewa ini juga pengen kan kita mau buka sesuatu jadi manfaat juga. Nanti bukan hanya di hari opening doang, bahkan kita di Jumat Berkah pun bakal ada gitu. Jadi kita pengen setiap niat baik nanti dijalankannya juga dengan baik dan juga ada program-program yang baik juga. Jadi menurutku itu salah satunya kalau kita bisa berimpact ataupun bisa menggait masyarakat sekitar juga. Dengan kita ketemu aja tadi pada seneng, kita foto-foto juga alhamdulillah banyak yang seneng, itu aja udah cukup. Bukan hanya sekedar bisnis itu sekedar uang kan, tapi memang uang itu harus karena buat gaji karyawan lain untuk menambah cabang. Tapi kalau kita ada bisa nyenengin orang lain juga menurutku itu satu poin. Nah kalau menurut Kang Dewa sendiri, asik. Menurut Kang Dewa, kenapa bisnis makanan ini menjanjikan? Ya kalau ngomongin soal tentang potensi tentu bisnis makanan itu yang salah satunya itu yang memang gak pernah ada matinya ya, karena setiap orang juga makan. Tinggal poinnya adalah bagaimana ini konsep bisa diterima oleh pasar dengan baik. Makanya kita kolaborasi juga dengan 3 pihak ini ya, dengan Mas Onang yang punya pengalaman lama di dalam dunia F&B gitu kan. Tahu betul nih pasar tuh seperti apa maunya. Apalagi kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini memang tradisional banget gitu ya. Jadi kita pengen meramu sebuah konsep dalam sebuah sajian gitu kan, Nusantara, cita rasa Nusantara yang bisa dinikmati oleh banyak pihak. Gak cuma sekedar orang Sunda, gak cuma sekedar orang Jawa, gak cuma sekedar orang Sumatera gitu kan, tapi banyak orang yang bisa menikmati ini. Nah maka potensinya mungkin nanti akan menjadi pertanyaan gini, aku tinggal di Makassar, aku tinggal di Surabaya, jadi pengen nikmatin ini gimana ya? Nah, bisa berarti kita ya. Nah betul, itulah pentingnya kita juga minta doa dan dukungan dari teman-teman kan. Benar, siapa tahu bisa menggapai kota-kota yang teman-teman inginkan juga. Ya begitu. Karena kalau sekarang dari teman-teman luar kota mau nyobain harus ke Jakarta ya. Mau harus ini dulu. Benar, karena kalau dipesan ke sana takutnya pesanan berubah sih ya. Nah kalau Mas Nana mungkin kenapa mau bekerja sama kita, kenapa Mas Nana pengen kerja sama aku dan juga bikin nama rasa ini? Yang pertama, siapa sekarang yang tidak kenal dengan Mas Atta? Aduh, amin. Jadi dan yang kedua, siapa yang tidak kepingin kerja sama beliau? Jadi itu kelebihan semua orang. Makanya alhamdulillah Mas Atta juga ikut menjatuhkan hati ya untuk mau menerima kami untuk bekerja sama untuk membuka rumah makan ini. Terus perkara kenapa
kenapa saya terus masih tetap berada di bisnis F&B ini. Kita sudah hampir 15 tahun berada di bisnis F&B dan yang nggak mungkin tetap bertahan kalau tidak menyenangkan. Harus menyenangkan. Jadi dan menghasilkan. Jadi bukan karena nih rumah makan artis jadi bikinnya apa sendiri, enggak. Jadi kita juga orang-orang di dalamnya nih yang udah puluhan tahun juga di industri gitu. Jadi bukan yang istilahnya cuma mau keren-kerenan, tapi memang kita juga pengen mastiin partner kita ini yang udah megang dapur tuh udah lama lah, yang udah bisa produksi dan lain-lain. Jadi aku cukup bersyukur lah dengan ini dan kolaborasi ini, semoga bisa panjang karena kan menjaga lidah orang ini lebih sulit. Jadi kalau aku sendiri doang, ini bukan masalah modalnya berapa, tapi saling hand in hand untuk memberikan karya terbaik. Kalau kita balik sedikit story Bang Atta kan mungkin terkenal juga dari itu dan lain-lain. Nah, mungkin dari umur 20 kan udah kerja keras banget, hard worker banget. Di umur 30 sekarang mungkin lebih mau living lagi nggak sih, kayak buka bisnis di mana-mana gitu, kayak lebih menikmati hidup gitu sekarang. Oke. Alhamdulillah Tuhan kasih rezeki aku di umur muda yang bahkan mimpi-mimpi yang mungkin diimpikan sama aku dan diimpikan orang waktu aku masih umur 20 tahun itu udah bisa tercapai gitu. Bahkan dulu kayak pengen punya mobil ini, pengen punya ini, alhamdulillah Allah bisa ngabulin gitu ya, kayak mimpi-mimpinya sampai punya tim bola atau apa, pengen jadi pemain apa itu, pokoknya mimpi-mimpi aku kecil tuh alhamdulillah Tuhan bisa ngabulin gitu ya. Jadi ketika udah mulai semakin menjadi bapak ya, jadi mungkin lebih pengen bikin sesuatu itu yang punya ada nilainya sih. Jadi ada nilainya, ada legasinya yang nanti bisa diturunkan, dan ada juga ceritanya gitu. Jadi bukan cuma bikin tapi kayak ini misalnya ceritanya tuh Indonesia banget. Mungkin nanti kita bisa bukanya di luar negeri, bisa mengenalkan cita rasa Nusantara juga di luar. Bahkan hari ini aja kan opening, aku tuh udah di DM sama orang-orang dari Arab gitu, kayak Dubai, Qatar, apa. Karena aku ada kayak kemarin tuh bikin bola gitu kan, bro, let's make it in Qatar, in Dubai. Maksudku itu kan suatu kebanggaan ya, kalau bisa bawa cita rasa Nusantara ini. Karena aku yakin sampai hari ini aku di luar itu nggak pernah merasain makanan seenak di Indonesia, nggak pernah. Jadi aku tuh nggak pernah betah juga di luar karena makanannya tuh lidahnya beda gitu ya. Kadang-kadang hambar banget, rempahnya nggak ada yang sekaya kita, rasanya nggak ada yang sekaya kita, karena kita ini kan punya masyarakat yang hampir 300 juta dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, bahkan dengan bumbu-bumbu aja kita beda-beda tuh setiap daerah. Jadi ini yang membuat menurutku Indonesia ini kaya rasa lah. Jadi lambang rasa ini semoga bisa mewakili lambang rasa, kaya rasa, cita rasa Nusantara. Jadi kalau ditanya memang umurnya segini, jadi pengen sesuatu yang bisa ada impactnya lah juga untuk Indonesia gitu. Jadi walaupun terdengar klise tapi memang itu yang sering senang aku bikin sih. Kayak kemarin misalnya bola kan pengennya bawa Indonesia kemana, Brazil, temu Neymar. Kemarin di Indonesia nih, kasih tahu Indonesia tuh ada. Maksudnya Indonesia itu keren loh, anak-anak berbakat ada di sini, kayak gitu-gitu sih. Memang dan dulu pengennya gitu, tapi nggak nyalek. No. Emang ini karena senengan pribadi ya, bukan karena lagi kampanye ya. Makanya mungkin terakhir ya Bang. Oke, apakah Bang Atta akan pelan-pelan meninggalkan YouTube dan fokus ke bisnis atau gimana Bang? Ini pasti lagi nyari judul ya. Enggak lah, aku sekarang juga di YouTube kan lebih ke yang aku bikin tuh yang pengen aku bikin aja. Kalau dulu mungkin aku sehari bisa 3 kali bikin konten, sekarang aku lebih banyak memang di bisnis, terus antar anak sekolah pagi-pagi. Terus juga ya kalau bikin YouTube pun sama orang-orang yang aku pengen belajar gitu. Jadi kayak kemarin aku podcast sama Nana, Kang Dewa, kemarin sama ada pengusaha, misalnya dia pengusaha di bidang baju, di bidang konveksi, sebelumnya lagi di bidang skincare, di bidang pabrik. Jadi aku pun kalau di YouTube sekarang lebih pengen banyak video-video yang pengen aku belajarnya pengen belajar apa ya. Ataupun kalau lagi ada vlog-vlog yang pengen aku bikin pas lagi sama keluarga gitu. Nggak terlalu kayak dulu yang tidur 3 jam 4 jam cuman buat ini konten gitu. Sekarang mungkin dalam seminggu aku konten cuma sehari 2 hari. Yang lainnya ada waktu buat anak bini, yang lainnya juga urus-urusin usaha. Tapi kan dengan ibaratnya cuaca yang ekstrim kayak sini nggak menghambat Bang Atta sendiri kan untuk berbisnis, karena kan ini kan cuaca lagi ekstrim sampai sekarang ini menghambat
apalagi cuacanya deras itu kan udah bikin banyak pesta juga. Ya kan pada dasarnya kan secara ini kan kita juga mau nggak mau kita bertiga kan semua ada kesamaan dalam hal ini bisa kita kategorikan kita sama-sama orang-orang pengusaha. Iya. Ya, dimana judulnya wirausaha ya usaha Berusaha terus. nggak peduli hujan nggak peduli apa kan karena kita bukan wira NS yang tiap bulan digaji. Iya. Jadi kita mau nggak mau apapun peluangnya tetap kita ambil. Nggak, kita nggak bisa menunggu momen hujan, momen cerah segala macam. Karena nggak ada yang ngegaji kita kan, nggak ada yang ngegaji. Jadi kalau mentalnya pengusaha itu ya Beresiko ya. apapun Standar ya baik. ada resikonya, ada tantangannya, ya itu yang harus dilewati. Namanya karena kita udah memilih, mungkin saya dari muda, mungkin Mas Nana juga, Mas Dewo semuanya kita memilih dari muda pengen jadi pengusaha. Ya memang ini yang harus dilewati. Jadi mau ada hujan, badai atau apapun, tetap berusaha. Sebetulnya berarti Bang nggak mengurangi kegiatan di luar ruangan gitu Bang, walaupun cuaca lagi begini gitu Bang. Alhamdulillah sih keluar sampai hari ini berusaha bikin karya, masih lancar di tengah hujan dan ya bener. Karena memang di rumahku aja kemarin di depan itu pohon tumbang nggak bisa jalan, mobil diangkat dulu pakai traktor. Iya kan kemarin banyak juga di Pondok Indah sana kan itu pada ada yang kemarin mobilnya ketimpa, ada yang merenggut nyawa juga. Jadi memang kita semua harus hati-hati, stay safe dimanapun itu. Kami juga sekarang ada online-nya juga, pesan online. Ya walaupun belum bisa jauh-jauh banget ya, paling sekitar sini ada online, tapi at least intinya apapun yang terjadi namanya pengusaha ya terus berusaha. Selanjutnya apa untuk berbisnis F&B sendiri sama umur berapa akan mungkin pensiun pengennya kayak terima dari murid-murid bisnis Bang Atta aja gitu. Masalahnya saya malu nih sama orang yang umur 50 tahun aja nggak pensiun. 40-an ya Mas ya? Belum. Mas juga belum 40? Belum lah, seumuran kali. Enggak, maksudnya saya ketemu orang pengusaha-pengusaha yang udah 50-an. Masih apa ya? Masih produktif gitu. Karena menurutku yang membuat mereka awet muda itu karena mereka produktif. Jadi kan bukan hanya karena mau melebarkan buitanya atau enggak sih, tapi lebih ke kayaknya menjadi produktif itu lebih sehat gitu daripada mungkin aku nanti pensiun jadinya rebahan gitu, enggak juga sih. Tapi kan selama kita masih bisa bermanfaat buat orang lain, bikin sesuatu yang bisa membuahkan hasil yang baik, bisa diterusi. Yang paling di umur kita sekarang ini kita bisa memilah-pilih. Yang misalnya kita rasa itu buruk kita kubur, yang baiknya kita suburkan terus, kita growing terus. Ya itulah namanya hidup kan. Dari dulu saya juga kontak-pantik kanan kiri, ada orang begini, ada begitu, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mendukung, ada yang enggak. Ya life must goes on. Jadi kita berjalan. Yang kita minta sama Allah, kalau Allah memang izinkan kita masih ada di jalan itu sampai hari ini, alhamdulillah masih berdiri, masih bisa berjalan, sampai masih bisa lahir seharusnya. Makan, ada makannya. Ini ada nasi kerabu, ayam merah, dan juga lemak bakar. Hah? Dari tulang. Dari bunga telang. Dari bunga telang, nasi kerabunya dari bunga telang, nasi Melayu. Nah ini aku bilang tadi bumbu lamanya. Jadi biasanya ditaruh di atas gini guys. Kalau bumbunya baru pakai ayam ini ya kan. Iya lupa. Lemaknya jangan lupa. Pakai kita Mustofanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Ini kalau saya makan lagi 3 piring gitu ya. Tapi dia emang dibuatnya pakai tangan gitu Bang. Ya, karena nanti bisa dirames model kayak gini, jadi semua sudah bisa tercampur. Jadi kan kita tahu ya kalau makan udah tercampur sama pakai tangan kan kenikmatannya luar biasa. Oh Bang, harganya harganya mahal. Harga ini yang tadi 17.000 sekian. 11.000 doang. 17.000. Mulai dari 17.000. Mulai dari 15. Mulai dari 15.000, paling mahal itu 40 ya. 40 ribuan. Jadi menurutku lumayan terjangkau lah. Mulai dari 15 Dan ribu. bukan gimmick harga 15.000 itu ada. Ada menunya. Iya. Gitu. Karena kebanyakan cuma gimmick doang biasanya. Jadi bisa dibuktikan datang sendiri ya. Betul, iya. Matur suwun, makasih banyak.